untuk kampung. Diadopsi dari bahasa Indonesia. Sama seperti kata konten. Ada nggak bahasa Indonesianya konten? Ya udah, kata saya tadi tanya sama Mbak Nana. Terjemahannya kita di KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia juga konten, cuma pakai K. Kenapa? Karena kita tidak ada istilah untuk konten. Sama, dunia, paling nggak bahasa Inggris, tidak punya istilah untuk kampung. Itu khas kita, jangan ditiadakan. Kampung dihilangkan kumuhnya, dijadikan tempat yang bersih, nyaman, menyenangkan. Dan sekarang kampung-kampung di Jakarta mulai kita dorong untuk dilakukan beautifikasi. Yang mengerjakan beautifikasi apa? Bukan kami, yang mengerjakan adalah anak-anak muda di kampung itu sendiri. Ini contohnya, ini ada di, yang ini Sunter ya, Bung Izul di Sunter ini ya. Ini Sunter. Karena sekarang banyak sekali kampung-kampung yang mengalami beautifikasi. Kita membantu menyiapkan pewarnanya, tapi mereka yang melakukan beautifikasi. Dan beberapa kasus sempat diejek di sosial media. Muralnya jelek katanya. Saya bilang jelek atau tidak, itu beauty or not beauty, it's all behind your mind. Melihat sesuatu itu. Dan ini, teman-teman sekalian, ini karya-karya yang dibuat di kampung itu secara mandiri. Nah, jadi bukan hanya di tengah kota yang megah, tapi di kampung. Festival olahraga sepanjang tahun. Sekarang di kampung-kampung ada festival pertandingan olahraga sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya futsal, 3 bulan futsal. Lalu kemudian bulu tangkis, 3 bulan bulu tangkis. Sehingga mereka terlibat dalam kegiatan sepanjang tahun. Ini terjadi di kampung-kampung kita. Ini bahkan contohnya, ini yang jelas ini pasti di bawah jalan layang yang kita gunakan untuk pertandingan anak-anak semua. Kenapa membuat program ini? Saya ceritakan sedikit. Bukan olahraganya, interaksinya. Begitu ada pertandingan olahraga, maka orang tuanya antar anaknya pertandingan. Lingkungannya ikut nonton. Usaha mikro langsung muncul. Ini kanan kiri orang dagang semua. Tanpa ada perintah dagang semua. Makanan kecil, minuman. Olahraga itu pemantik interaksi. Interaksi sosial, interaksi ekonomis, semuanya terjadi. Kepalanya. Dan ini terjadi sepanjang tahun di seluruh Jakarta. Untuk apa? Menggerakkan perekonomian. Tanpa kita bilang sedang menggerakkan perekonomian, bikin olahraga di tiap kampung, langsung tuh bergerak tuh sektor yang di bawah. Otomatis semuanya bergerak. Ini juga teman-teman, kalau teman-teman lihat Musik Tepi Barat itu sepanjang Sudirman kita menyelenggarakan Musik Tepi Barat. Nantinya dekat exit MRT dan lain-lain itu kita akan ada musik. Sekarang kemarin sempat off sebentar, dimulai tanggal 26 akan on lagi. Dan ini nantinya sore mulainya sekitar jam 4:30, jam 5 ya mulainya. Jam 5 sampai dipotong break maghrib sebentar, kemudian sampai sore. Dan rancangan di pedestrian di sana, sebagian tempat sudah dirancang memang untuk panggung musik atau panggung seni. Dekat Bundaran Senayan, dekat Duku Atas, itu didesain memang untuk seperti panggung. Jadi nanti kalau jalan ke sana akan terasa. Nah, sekarang kita sedang dalam proses pemugaran kawasan Monas. Nanti teman-teman kalau lihat Monas akan berubah tampilannya, pemanfaatannya, konsepnya park, bukan garden. Konsep park itu nanti akan masif di situ. Begitu juga dengan kawasan Ragunan. Itu contoh kecil dari yang kita lakukan. Anyway, setelah mengerjakan itu semua, apa sih dongeng utamanya? Teman-teman, kita ini punya 3 ruang. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, dan ruang ketiga adalah di antara keduanya. Nah, kita ingin ruang ketiga itu menjadi ruang di mana teman-teman para konten kreator bisa datang dan menghasilkan karya-karya menggunakan ruang ketiga ini. Karakternya ada, tempatnya netral, tempatnya memberikan suasana setara. Terus conversation itu jadi aktivitas utama. Jadi menciptakan percakapan. Di ruang ketiga itu harus
menjadi pemantik percakapan. Dan tentu saja dia bisa mengakomodasi semuanya. Ini yang sedang kita bangun. Kita juga berharap ruang ketiga itu bisa mendatangkan orang yang ingin kembali, addicted. Terus ada perasaan humble, rendah hati. Kenapa sih yang datang ke Tamrin City gak mau masuk ke Grand Indonesia? Takut. Bukan result main gitu. Karena ya beda itu. Sama seperti yang di Grand Indonesia gak ketemu, beda. Tempat ketiga itu harus memberikan perasaan rendah hati, humble. Siapa saja datang tidak merasa terintimidasi. Suasana ceria, dan last but not least, dia bisa menjadi home far away from home. Rumah yang jauh dari rumah. Perasaan itu harus muncul. Prinsip-prinsip ini, teman-teman semua, yang saya jadikan sebagai pegangan untuk disampaikan kepada seluruh jajaran. Anda membuat jembatan, lihat ini. Anda membuat trotoar, lihat ini. Anda membuat bangunan, lihat ini. Kalau kita tidak punya rujukan, item-item, karya-karya yang dihasilkan bisa tidak punya arah. Arahnya ada, tapi barangnya silahkan berkreasi. Kita nggak mengajarin khas kreativitasnya, tapi arahnya ada, prinsip-prinsipnya ada. Itu yang disebut sebagai nilai, tupoksi, baru itu nanti karya. Tapi value itu ada. Nah, inilah nilai-nilainya. Dan teman-teman sekalian, ini bagian-bagian akhir. Kami ingin Jakarta bisa bergerak menjadi kota level keempat. Kota level 1. Ini kalau lihat di atas ini, kelihatan ya? Kota level 1 itu warganya sebagai penghuni. Lalu pemerintah daerahnya sebagai administrator. Dan pola interaksinya sosialisasi. Kami memutuskan, kami sosialisasi. Itu kota level 1. Kalau kota level 2, warganya jadi konsumen. Kami di pemerintah jadi service provider, penyedia jasa. Biasanya kita nyaman di sini nih. Pokoknya kami pelayan, Anda penerima jasa. Biar happy. Polanya konsultasi. Kan kayak mau launching produk, kita konsultasi dulu tuh sama potensial customer. Yang ketiga, warga sebagai partisipan, kami sebagai fasilitator. Polanya partisipasi, tapi jalan sendiri-sendiri. Yang keempat, kami sebagai kolaborator, warga sebagai co-creator, dan polanya adalah kolaborasi. Kami ingin dorong Jakarta ke yang keempat nih. Contohnya, kampung-kampung tadi diwarnai, diindahkan, itu kolaborasi. Pemerintahnya menyiapkan, kasih frameworknya, siapkan infrastrukturnya, warga yang bekerja. Nah, sekarang kami ingin mengajak kepada teman-teman semua, para konten kreator, untuk mari kita jadi co-creator di tempat ini. Teman-teman, Jakarta kanvas kosong, putih, silahkan Anda warnai dengan pesan-pesan kreatif yang Anda bisa buat di hari-hari ke depan ini. Itu pesan undangan dari kita semua. Alhamdulillah, selama ini sudah ada yang mengerjakan. Ini salah satu contohnya nih. Bung Abi, nama di sosmednya Pak Apo Iko. Bung Abi paling boleh berdiri dong Bung Abi. Bung Abi ini dan juga teman-teman mempresentasikan kenyataan di lapangan. Ini teman-teman, 3 yang di bawah itu